छोड़ दूं तुझे भरे बाजार में फेंकूंगा दुकान खालिस ऊंची दमड़ी Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat. Kali ini SLMT TV akan menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Agnipath. Film ini menceritakan tentang hancurnya seorang anak laki-laki yang ayahnya difitnah dan dihabisi oleh gembong obat-obatan terlarang. Hingga ia memupuk dendam sampai 15 tahun untuk bisa mengumpulkan kekuatan agar bisa membalas dendam semuanya. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Tahun 1977 di Manwa Village, Maharashtra. Semua warga berkumpul bersama untuk merayakan festival Dewa Ganesha. Bersama dengan itu, Dinanath mendapatkan kabar kalau pembangunan pabrik garam pada desanya sudah mendapatkan izin dari pihak pemerintah kota hingga menambah kegembiraan warga. Namun, berbeda dengan Vijay, putra dari Dinanath yang merasa kesal pada Surya karena berbuat curang kepadanya. Dan teman-temannya mereka hanya mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan dengan Surya. Padahal mereka melakukan lombanya bersama-sama hingga membuat Vijay melempar batu dan melukai hidungnya. Tapi Dinanath datang untuk melerainya dan membiarkan putranya sendiri untuk menenangkan diri. Setelah dilihat Vijay sudah bisa menenangkan dirinya, Dinanath mendekatinya dan mencoba memberikan pengertian padanya, hingga lama-kelamaan Vijay mengerti dan menuruti ayahnya. Kanca yang dinantikan oleh ayahnya, seorang tuan tanah di Manwa, akhirnya tiba dari Mumbai. Ia disambut bahagia oleh ayahnya dan langsung memiliki ambisi untuk menguasai Manwa. Kanca mulai menunjukkan kekuasaannya dan merayu warga untuk bisa ikut bekerja sama dengannya dengan menyewakan tanah-tanahnya untuk pendirian pembangunan pabrik garam. Namun Dinanath yang tahu Kanca akan membodohi warga dan menguasai tanah mereka secara diam-diam, membuat Dinanath meminta semua warga untuk tidak menyewakan semua tanah milik mereka. Warga yang mendengar nasihat dari guru Dinanath itu membatalkan untuk menyewakan tanah-tanah mereka. Kanca yang tahu kalau Dinanath yang mempengaruhi warga hingga ia menyusun rencana untuk menghancurkan Dinanath. Malam itu Dinanath melihat ke arah sekolah. Ia merasa curiga karena melihat lampu sekolah masih menyala, hingga ia memutuskan untuk melihatnya bersama Vijay, putranya. Sesampai di sekolah itu, guru sapaan akrab Dinanath melihat Surya dan teman-temannya berlari dari dalam kelas. Guru dan Vijay-nya memasuki area kelas dan terkejut melihat seorang siswi tergeletak dengan badan berlumuran darah. Guru mendekatinya dan meminta Vijay untuk memanggil istrinya. Guru mencoba menenangkan siswanya, tapi tiba-tiba ia mendengar suara kentongan. Guru menyadari ini adalah sebuah jebakan. Bahkan ia tidak mengetahui kalau rumahnya telah dibakar oleh Kanca dan juga anak buahnya. Semua warga pun dikumpulkan oleh Surya yang mengatakan kalau guru telah melecehkan Bindya, siswi yang berada di dalam kelas. Guru mencoba menjelaskan semuanya, tapi tak satu pun warga mempercayainya. Malah Kanca memukulnya dari belakang dan menyeretnya di hadapan semua warga. Vijay dan Suhasini berhasil kabur dari rumah dan mengejar ayahnya yang diseret oleh Kanca. Namun Suhasini yang tengah hamil malah terjatuh dan meminta Vijay untuk bisa mengikuti ayahnya.
Kanca dengan sangat kejam terus menarik tubuh guru hingga tiba di pohon yang berada di tengah desa. Ia menarik dengan paksa tubuhnya dan memasukkan seutas tali ke leher guru kemudian mulai menariknya. Sementara Vijay terus memohon kepada semua warga tapi mereka malah mendorong tubuh kecil Vijay. Hingga akhirnya guru meninggal dunia tergantung di pohon tersebut. Warga bahkan tidak ingin menghadiri pemakaman guru, hingga Vijay bersama ibunya terpaksa mengubur jasad guru seorang diri. Suhasini memutuskan untuk pergi dari Manua, membawa putranya dan calon anak yang ada di dalam kandungannya. Mereka pun tiba di Mumbai dan menempati desa Donggiri. Mereka tiba di sebuah pemukiman wanita penghibur. Dan saat Suhasini baru saja menginjakkan kakinya di tempat itu, ia merasa perutnya amat sakit dan Vijay yang panik mencoba mencari pertolongan hingga Suhasini ditolong oleh beberapa wanita yang ada di sana untuk membantu Suhasini melahirkan. Suhasini pun berhasil melahirkan seorang putri dengan selamat. Vijay yang panik akhirnya tersenyum bahagia melihat kelahiran adik perempuannya. Donggiri dikuasai oleh mafia besar bernama Rauf Lala. Ia melakukan semua kejahatan, mulai dari perdagangan obat-obatan terlarang, hingga jual beli wanita di bawah umur ke luar negeri dengan cara lelang. Kali ini Kanca datang ke Mumbai untuk mengajak Rauf Lala bekerja sama dalam penjualan obat-obatan terlarang ke luar negeri. Tapi Rauf Lala menolaknya dengan sombong dan meminta semua pengawalnya untuk mengusirnya dari tempatnya. Melihat kekuasaan dan kekejaman Rauf Lala, Vijay merasa tidak takut. Ia malah tertantang untuk bisa menjadi seperti Rauf Lala dan mulai membalas kematian ayahnya kepada Kanca. Hingga dialah yang menutupi kekejaman Rauf Lala saat menghabisi seorang warga di hadapan polisi. Bahkan Vijay kecil dengan tangannya sendiri menghabisi inspektur polisi yang menekannya untuk bisa memberi kesaksian pada pihak polisi. Setelah menghabisi polisi itu, Vijay tanpa ragu mendatangi kediaman Rauf Lala sambil membawa sebuah senjata di tangannya. 15 tahun kemudian, kejahatan Rauf Lala yang semakin merajalela dan menjadi sorotan dari pihak kepolisian untuk bisa menangkap dan memberikan hukuman yang setimpal pada kelompok Rauf Lala. किया है लाला ने और बदले में खरीदी है उनकी वफादारी। मांडवा वही उसका एम्पायर है। Inspektur Gaintonde mengatakan ia malah berfokus pada Vijay Chauchan yang merupakan tangan kanan Rauf Lala. Bahkan dengan kepintarannya ia mampu dengan mudah menjalankan semua perintah Rauf Lala tanpa terendus oleh pihak kepolisian. Sasarannya kini hanya Vijay untuk bisa membuka kerajaan kejahatan Rauf Lala. Karena walaupun ia merupakan tangan kanan Rauf Lala, ia menjadi pahlawan bagi masyarakat Donggiri karena ia selalu memberikan semua uangnya bagi warga miskin. Gaitonde memanggil Vijay dan menanyakan sampai kapan menjadi kaki tangan dari Rauf Lala dan tidak memedulikan keluarganya. Vijay terdiam padahal ia sangat rindu adik perempuannya dan ibunya yang tinggal terpisah darinya. Ia ingat benar hari ini 15 tahun usia Skisya dan Vijay hanya bisa memberikan sebuah kue ulang tahun serta sikat bunga setiap ulang tahun adik perempuannya tanpa memberitahu tentang jati dirinya. Suhasini yang melihat Vijay datang menemui adik perempuannya. Ia teringat saat mengusir Vijay yang memilih menjadi anak buah Rauf Lala untuk memiliki kekuasaan agar bisa membalaskan dendamnya. Rauf Lala murka kepada Mazar, putranya yang menggunakan obat-obatan terlarang pada saat bertransaksi dengan pelanggan mereka. Hingga pelanggan-pelanggan itu memilih pergi meninggalkan tempat mereka tanpa membelinya. Vijay merasa curiga dan yakin kalau ada pihak yang ingin menyabotase perdagangan mereka. Hingga ia pun diminta untuk menyelidikinya. Vijay berhasil menekan inspektur yang memihak pada Kanca untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Karena ia curiga Kanca di balik permainan ini. Inspektur yang ketakutan itu pun mengakuinya kalau obat-obatan terlarang tersebut dikirim oleh Kanca untuk menyaingi Rauf Lala dan mereka menyembunyikannya di gudang Borkar yang merupakan menteri dalam negeri. Malam ini Kanca yang mengirimkan barang-barangnya pada Borkar disambut baik dengan Borkar. Mereka menyembunyikan semuanya di gudang yang telah disiapkan. Namun tanpa Borkar ketahui, Vijay telah menyelinap masuk ke kamar mandi miliknya dan mengatakan kalau Goitande dan pasukannya telah berada di halaman rumah Borkar.
Mendengar hal itu, Borkar merasa takut. Vijay akhirnya membuat kesepakatan hingga saat Goitande membongkar gudang tersebut, mereka tidak menemukan apapun. Sataram yang mengetahui pemeriksaan yang dilakukan oleh Goitande membuatnya kesal dan merencanakan untuk menghabisi Vijay. Tapi tiba-tiba ia malah diserang oleh Vijay dan wajahnya terluka terkena serpihan kaca dari peledak yang diledakkan oleh Vijay. Dengan mudah, Vijay juga dapat menghabisi anak buah dari Sataram dan mengancam akan menghabisinya jika ia tidak mau membuat kesepakatan seperti Borkar. नमक का हक अदा करने के लिए तैयार है ना? दारू कम पिया कर। Rauf Lala yang telah mempercayai penuh Vijay mengangkatnya menjadi wakil dari dirinya. Namun Mazhar setengah tidak mempercayainya, tapi tiba-tiba Vijay memasang tubuhnya ketika sebuah peluru hampir saja mengenai Mazhar. Semua terkejut dan langsung membawa Vijay ke rumah sakit. Namun saat Gaitonde datang, ia malah mencurigai kalau penembakan itu adalah salah satu rencana Vijay. क्या करना चाहते हो जब उनका निशाना विजय चौहान हो? साहब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। Mazhar merasa sangat berhutang nyawa pada Vijay hingga kini ia benar-benar mempercayai Vijay. Begitupun dengan Rauf Lala yang tengah mempersiapkan pernikahan Mazhar, meminta Vijay untuk membawa Mazhar ke rumah calon pengantinnya. Sementara ia sendiri bersama Azhar anak keduanya. Saat Mazhar ingin pergi, ia mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak ia kenal, mengatakan kalau penembakan itu dilakukan oleh Sataram. Mazhar sangat emosi dan memutuskan untuk menghabisi Sataram terlebih dulu baru ia akan menikah. Sementara Rauf Lala yang sudah sampai ke kediaman pengantin wanita disambut meriah oleh mereka hingga semua tertawa, menari dan bernyanyi bersama-sama. Vijay menemani Mazhar untuk mendatangi Sataram hingga saat mereka bertemu, Mazhar langsung menyerang Sataram. Mereka pun bersembunyi di sebuah gudang tua hingga Mazhar terus maju untuk menyerang. Vijay pun berpura-pura melindungi Mazhar hingga saat Mazhar tertembak oleh Sataram. Ia hanya terdiam tak menolong sedikit pun. Sejak itu Mazhar memahami kalau ia dikhianati oleh Vijay. Sataram dengan cepat menyerang Mazhar hingga ia meninggal dan tak lama kemudian Vijay juga menyerang Sataram sampai ia tewas bersama dengan anak buahnya juga. Di tengah-tengah Rauf Lala yang tengah menari dan menari, tiba-tiba mereka semua terdiam saat melihat Vijay melangkah menggendong tubuh Mazhar hingga Rauf Lala pun menjadi pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Rauf Lala pun mengalami koma hingga roda kekuasaannya dijalankan oleh Vijay untuk sementara. Vijay membebaskan semua anak perempuan yang ditahan oleh Rauf Lala hingga mereka merasa sangat bahagia tidak menemui pelanggan-pelanggan baru. Kanca membaca motif pengkhianatan Vijay di kubu Rauf Lala hingga ia mengundangnya datang ke Mandwa. Dengan senang hati Vijay memenuhi undangan tersebut. Ia disambut oleh penjagaan ketat dari semua anak buah Kanca yang lengkap dengan senjata apinya. Vijay juga bertemu dengan Surya yang dengan sadar mengakui kematian ayahnya disebabkan oleh fitnah yang telah ia lancarkan. Bahkan saat melewati gedung sekolah dan rumah Vijay yang terbakar, Surya terus meracau tentang kejahatan dirinya terhadap keluarga Dinanat. Mereka yang tidak mengetahui kalau Vijay adalah putra dari Dinanat, malah diajak untuk ikut membenci Dinanat dan tetap menyebar fitnah. Sambutan tari dan nyanyian juga disuguhkan oleh Kanca untuk Vijay, hingga Kanca mengatakan keinginannya bekerja sama untuk menguasai Mumbai. Namun Vijay menolak hingga membuat Kanca marah dan menggantung Vijay di antara tebing gunung. Kanca juga menyiksanya hingga saat Kanca mengatakan akan menukar Manwan dengan Mumbai, Vijay pun menyetujuinya. Dan Kanca melepaskan ikatan yang ada pada Vijay. Namun Kanca juga meminta agar Vijay menghabisi Gaitonde sebagai bentuk kesetiaan dari Vijay. Rauf Lala yang telah sadar dari komanya mulai menyadari kalau Vijay mengkhianatinya, hingga ia menyusun rencana untuk membalas Vijay. Sementara Vijay yang baru saja kembali dari Manwan langsung terkejut ketika dikatakan kalau Siksha diculik oleh Rauf Lala dan berniat untuk melelangnya. Vijay dengan cepat mendatangi tempat Rauf Lala dan bersama-sama semua temannya ia menghabisi semua anak buah Rauf Lala.
Vijay menerobos semua pembeli yang menawar adiknya, bahkan ia tidak segan menghabisi pemenang dari lelang tersebut, tepat di hadapan Rauf Lala. Hingga mereka pun berkelahi dan untuk pertama kalinya, Rauf Lala menghajar Vijay yang sudah dianggap seperti anak sendiri baginya. Mereka berkelahi hingga Vijay kehabisan kesabaran saat Rauf Lala mengatakan akan menghancurkan adik perempuannya. Dengan cepat, ia menenggelamkan kepala Rauf Lala di dalam kolam air hingga Rauf Lala benar-benar tewas. Ibu Shiksha yang datang untuk menjemput putrinya akhirnya mengatakan kalau Vijay adalah kakak laki-laki Shiksha. Kancha memberi waktu Vijay untuk menghabisi Gaitonde saat perayaan Ganesha. Vijay pun mengiyakan dan menyusun rencana lain pada Gaitonde. Namun pembicaraan mereka didengar oleh Surya yang diminta Kancha untuk memata-matai Vijay. Kancha meminta Surya untuk menghabisi Vijay di festival itu. Hingga saat festival terjadi, Vijay tiba-tiba menerjang Surya dengan pisau kecilnya dan menikamnya berulang kali hingga ia tewas di tengah-tengah festival. Bahkan dalam kesempatan itu, Vijay mengatakan jati dirinya pada Surya hingga Surya terkejut di ujung ajalnya. Gaitonde memperingatkan Vijay untuk berhati-hati karena kematian Surya malah menjadi sorotan dari semua pihak. Karena perang antar dua geng yang selama ini terjadi tidak pernah lagi terjadi. Vijay mengatakan sebentar lagi ia akan mengakhiri semuanya. Gaitonde percaya dan meninggalkan Vijay sendiri. Kali yang mendengar itu semua merasa takut dan khawatir akan kehilangan Vijay yang sangat ia cintai. Tapi Vijay malah membuat kesepakatan dengan Kali. Ia mau menikahinya terlebih dahulu hingga Kali tidak merasa khawatir. Keinginan Vijay pun terpenuhi dan Kali menerima lamaran tersebut dan mereka segera melangsungkan pernikahan. Namun setelah resmi menikah, mereka diserang oleh pasukan bersenjata milik Kancha hingga semua teman-teman Vijay tertembak oleh pasukan tersebut. Kali dengan suara lemah memanggil Vijay. Dengan air mata berlinang, ia mendekati istrinya dan memintanya bertahan, namun Kali akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Vijay membumi hanguskan Manwa dengan tangannya sendiri dan menyerang semua anak buah Kancha hingga tewas. Melihat hal itu, Kancha sangat marah dan dengan cepat membalas semua yang dilakukan oleh Vijay. Ia merasa menyesal karena tidak menghabisi Vijay dan ibunya saat ia menghabisi guru. Vijay merasa kesulitan saat menghadapi Kancha yang begitu tangguh, hingga ia berulang kali tersungkur dan mengalami banyak luka tikaman di tubuhnya. Namun ia terus berusaha bangkit, terlebih saat tahu Kancha menahan adik dan juga ibunya. Ia mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk bisa menghabisinya. Vijay dengan susah payah menarik tubuh Kancha sambil menahan luka di tubuhnya. Warga yang telah mengetahui kebenaran Dinanath kini membantu Vijay menghabisi sisa-sisa anak buah Kancha. Dengan cepat, Vijay menarik Kancha ke bawah pohon di mana ayahnya digantung. Semua warga bersorak ketika tahu Kancha telah tewas di tangan Vijay. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Agnipath. Fitnah memang lebih kejam daripada pembunuhan ya sahabat. Pasalnya fitnah bisa mengakibatkan orang mengalami kerugian bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Efek fitnah juga bisa menimbulkan rasa dendam dan juga permusuhan. Maka sebisa mungkin mari hindari fitnah karena perbuatan fitnah adalah tindakan tercela yang sangat kejam. Semoga kita semua terhindar dan selamat dari fitnah serta dijauhkan dari sifat tercela satu ini. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.